Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Fitri Handayani, mahasiswi Universitas Siber Asia dengan NIM 2102010101004, Prodi Manajemen, kelas MJ 203. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari Estetika Humanisme, yaitu Anger Management. Sebenarnya apa itu marah dan anger management? Marah adalah salah satu jenis emosi yang muncul akibat adanya pertentangan atau gangguan sehingga menimbulkan perasaan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Bisa marah pada orang tertentu, secara acara atau peristiwa traumatis, dan marah pada masalah pribadi. Sedangkan anger management merupakan proses belajar mengenali tanda-tanda seseorang menjadi marah dan mengambil tindakan untuk menenangkan diri untuk menghadapi situasi dengan cara yang produktif. Anger management bukan berarti mencegah atau menahan perasaan marah. Kemarahan merupakan emosi yang normal dan sehat saat kamu tahu bagaimana mengekspresikan dengan cepat. Itulah tujuan dari anger management. Apa sih yang menyebabkan suka marah tanpa sebab? Yang pertama mungkin karena kurang tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan otak kita kelelahan sehingga kerjanya menurun. Alhasil sulit berkonsentrasi, jadi suka bingung sendiri, sulit berpikir jernih, hingga sulit untuk mencerna informasi baru. Tubuh yang kelelahan ditambah dengan kerja otak yang loyo membuat produktivitas merosot tajam yang kemudian berubah menjadi stres. Yang kedua, depresi. Selain menyebabkan rasa putus asa dan nelangsa, depresi juga bisa menyebabkan seseorang mudah marah. Bahkan kadang orang depresi bisa merespon suatu hal dengan perilaku atau ucapan kasar. Depresi juga mungkin membuat seseorang melakukan hal yang berisiko. Contohnya seperti menyetir ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, merasa diabaikan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang berharap dan mencari kepuasan dari berhubungan sosial. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, hal ini bisa menimbulkan emosi negatif, salah satunya kemarahan. Yang terakhir adalah mempunyai penyakit tertentu. Jika bukan disebabkan karena dari 3 penyebab di atas, penyebab suka marah tanpa sebab mungkin berakar dari penyakit yang dimiliki selama ini, misalnya hipertiroidisme yang sering terjadi pada wanita dan kolesterol tinggi. Kapan saat yang tepat untuk mulai anger management? Ketika akan menerapkan anger management, hal pertama yang harus disadari adalah mengenali pemicu dan tanda-tanda fisik emosional yang terjadi ketika mulai marah. Mengenali dan mengelola tanda-tanda peringatan sejak dini merupakan langkah penting dalam mengendalikan amarah kamu. Perhatikan gejala dan buat daftar berikut. Yang pertama adalah stres, yang biasanya memicu atau memperburuk amarah seperti frustasi dengan orang di sekitar, tekanan keuangan, masalah lalu lintas, atau masalah dengan rekan kerja. Lalu ada tanda fisik bahwa perasaan marah mulai meningkat, misalnya jadi kurang tidur, mengencangkan rahang, jantung berdebar, atau mengemudi terlalu cepat. Terakhir, tanda-tanda emosional bahwa kemarahan mulai meningkat, seperti ada perasaan ingin berteriak pada seseorang atau ingin benar-benar mengungkapkan apa yang ingin dikatakan. Bagaimana caranya supaya tidak gampang marah? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah agar tidak gampang marah, yaitu sadari tanda-tanda ketika ingin marah. Contohnya, ketika merasakan mulai tidak enak dan sakit kepala berdenyut yang bisa memicu kemarahan muncul. Lalu, ekspresikan emosi tanpa menyalahkan orang lain, seperti menulis, menyanyi, atau bahkan berteriak dengan mulut ditutup bantal. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam saat ingin marah. Hindari pikiran negatif yang bisa membuat marah. Terakhir, jika emosi sudah mereda, minta maaflah kepada orang-orang yang telah menjadi sasaran amukan. Apa sih manfaat anger management? Meningkatkan kemampuan untuk mengelola amarah memiliki beberapa manfaat. Dengan mengerti cara mengekspresikan diri saat marah, tidak akan membuat merasa frustasi, menahan amarah untuk menghindari menyinggung seseorang. Anger management dapat bermanfaat untuk yang pertama adalah mengkomunikasikan kebutuhan seseorang. Pelajari cara mengenali dan berbicara tentang hal-hal yang membuat frustasi daripada membiarkan amarah memuncak.
Mengetahui cara mengekspresikan diri dapat membantu untuk menghindari kata-kata atau tindakan impulsif dan menyakitkan. Dengan begitu, konflik akan terselesaikan dan hubungan positif dapat dipertahankan. Yang kedua, untuk mempertahankan kesehatan. Stres yang disebabkan oleh perasaan amarah yang berkelanjutan dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti sakit kepala, sulit tidur, masalah pencernaan, masalah jantung, dan tekanan darah tinggi. Terakhir, mencegah masalah psikologis dan sosial yang terkait dengan kemarahan. Contohnya, termasuk depresi, masalah di tempat kerja, dan mengalami hubungan yang bermasalah. Sekian presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.